غرباء 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 غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi Ramadan yang ke-26 ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu saat Rasulullah SAW bersabda bahwasanya celaka orang yang meninggalkan puasa tetapi tidak diampuni dosanya. Celaka orang yang masih punya kedua orang tua atau salah satunya tetapi tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dua pernyataan Rasulullah ini menarik untuk kita kaji terkait dengan surga dan bakti kepada kedua orang tua dan bulan puasa. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf surat ke-46, yang Al-Ahqaf berarti bukit-bukit pasir. Dalam ayat ke-15 sampai ke ayat 16, Allah Subhanahu wa taala di sana mewasiatkan, memerintahkan kita untuk bagaimana cara menggapai kemuliaan surga lewat bakti kita, bakti seorang anak kepada kedua orang tua. Karena apa? Kita ridho walidain, ridho Allah fi ridho walidain, wa sukhtullah fi sukhtu walidain. Karena hadis yang lain mengatakan bahwasanya ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Ini alasan mengapa kita harus, mengapa Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh menyembah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Ketika menyuruh kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, perintah kedua adalah berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan. Dan kami berwasiat. Kata wasiat menunjukkan sangat urgen, sangat penting. Wasiat tidak disampaikan kecuali terkadang menjelang kematian. Dari segi momen dan waktunya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di sini bahwasanya, wahai anak, berbaktilah kepada kedua orang tua. Berbuat baiklah. Mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Hamalathu ummu karha wa wadathu kurha. Karena terutama ibu kita mengandung kita, melahirkan kita dalam keadaan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kurun waktu daripada hamil sampai menyusui 30 bulan. Waktu yang tidak begitu singkat, sangat panjang. 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Sampai kepada usia yang lanjut. Wa balagha 40 sanah. Sampai kepada 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan taradahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Asbabul nuzul ayat ini bahwasanya ada dua. Pertama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berumur 20 tahun. Abu Bakar 18 tahun, berarti selisih 2 tahun. Keduanya mengadakan perjalanan perniagaan, perdagangan ke Syam. Tiba-tiba mereka singgah di pohon sidir. Pohon sidir. Kemudian keduanya berteduh. Kemudian Rasulullah SAW berteduh di pohon sidir. Kemudian
ada orang menghampiri. Maka orang ini bertanya, siapakah itu? Abu Bakar ditanya, siapakah itu? Maka Abu Bakar bertanya, itu adalah Muhammad ibnu Abdullah. Dia adalah Muhammad, adanya Abdullah. Maka orang ini, ternyata dia pendeta, ia mengatakan, inilah nama yang dijanjikan dalam kitab Injil, bahwasanya ia akan menjadi Nabi Khatamul Anbiya setelah Isa alaihissalam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 tahun dan Abu Bakar 38 tahun, betul-betul Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi pada 40 tahun. Ia dilantik di Gua Hira dengan turun isi pelantikannya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Abu Bakar membenarkan ayat ini hatta asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, 40 tahun. Kemudian ada juga menyatakan bahwasanya ketika keislaman, riwayat kedua tentang asbabul nuzul ayat ini, Said ibnu Waqqas adalah seorang sahabat yang kaya raya, yang ketika proses masuk keislamannya, ia mengurung diri, ia puasa untuk tidak makan dan tidak minum. Mengapa? Karena orang tuanya melarang ia untuk masuk Islam, sehingga ia mengurung diri dalam kamar. Selanjutnya ia mengatakan, walaupun nyawa saya, jiwa saya, nyawa saya, beberapa nyawa saya, maka mati kemudian hidup, maka saya tidak akan meninggalkan agama ini. Maka di sini juga wa wasainal insan biwalidain. Tetap Abi Waqqas, Said ibnu Waqqas tetap disuruh untuk berbaik kepada kedua orang tuanya yang melarang ia meyakini ajaran Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Oleh karena itu, di sini sangat luar biasa. Ada beberapa poin yang kita ambil pelajaran. Bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua, dan apa yang kita lakukan ketika kita sudah melewati umur kita 3/2, yaitu 40 tahun. Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya bagaimana kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa wassaynal insana biwalidi ihsan. Kita disuruh untuk senantiasa berbuat baik, ihsan kepada kedua orang tua, apakah dia masih hidup atau sudah mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan." Allah telah mewajibkan bagi kalian untuk tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsan, dan kepada kedua orang tua kalian diwajibkan untuk berbakti, berbuat baik, ihsan kepada keduanya. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Untuk kita bersyukur agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa kita? Alasan mengapa kita berbakti kepada kedua orang tua selain mengandung, melahirkan, menyusui, dan lain sebagainya, karena orang tualah merupakan wasilah kita ada di dunia ini. Perantara kita berada di dunia ini, itulah orang tua kita. Adakah kita yang mengingkari orang tua sebagai wasilah perantara kita hadir di dunia? Hanya Nabi Adam yang lahir tanpa bapak dan tanpa ibu dan tidak melalui rahim. Isa alaihissalam tidak ada bapak tapi tetap melalui rahimnya Maryam radhiyallahu an. Maka di sini kita disuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, al-kabair, hukukul walidain adalah salah satu disebut digolongkan kabair, dosa besar. Oleh karena itu, dia disedatkan dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat.
Maka datanglah seorang dari Bani Salamah, "Ya Rasulullah, hal baqiya birru abawaihi syai'in abarruha bi ba'dal mauti?" Apakah masih ada cara, strategi, tips saya untuk berbakti kepada kedua orang tua saya kalau sudah meninggal? Maka Rasulullah menjawab, "Na'am, iya betul, masih ada. As-salatu alaihima." As-salatu alaihima. Mendoakan keduanya. Mendoakan keduanya. Rabbi kufir wali walidayya warhamhuma kama rabbawna sigara. Yang kedua adalah istighfar lahuma. Memohonkan ampun keduanya. Kalau dia sudah meninggal, kita berdoa, terus berdoa kepadanya. Meminta ampunan kepada keduanya. Kita minta supaya dilapangkan kuburannya, dijauhkan dari azab kubur. Itulah permohonan kita. Wa infadu ahduhuma min ba'dihima. Menunaikan janji, cita-cita, harapan yang belum tertunaikan semasa hidupnya. Kalau ia pernah bercita, rencana, bahkan sudah mendep untuk haji, kita sebagai anaknya bisa membadalnya dengan uang kita. Jika ada janji-janjinya, harapan-harapannya, kitalah sebagai anak yang akan meruskan cita-citanya. Wassalatul rahim allati la tusali illa biha. Kita menyambung silaturahmi kepada kerabatnya, kepada teman-temannya, dan tidak tersambung kecuali ilya. Dan kitalah mengganti posisi orang tua untuk menyambung silaturahmi kepada kerabat-kerabat teman-teman orang tua. Wa ikramu sadiqha, dan menghormati teman-teman orang tua kita. Itulah 5 cara berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggal orang tua. Berdoa kepadanya, mohon ampun kepadanya, menunaikan cita-cita harapannya, menyambung silaturahmi kepada kerabatnya, dan menghormati teman-temannya. Tetapi di sini juga Allah Subhanahu wa taala menghususkan kepada ibu kita. Ketika datang seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak aku hormati di dunia ini?" Maka Rasulullah mengatakan, "Ummuka, summaman ummuka, summaman ummuka, summaman abaka." Setelah 3 kali bertanya, ibumu, 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 baru Rasulullah mengatakan, bapakmu. Mengapa? Ummi yang pertama, ibumu yang pertama, sebagai penghormatan dan pemuliaan bagaimana orang tua mengandung kita antar 7-9 bulan dalam kandungan, dalam keadaan lemah membawa kita kemana-mana, 2 kilo, 3 kilo, bahkan ada yang 4 kilo lebih, berat. Kemudian ibumu yang kedua adalah bagaimana ketika melahirkan kita antara hidup dan mati. Hidup dan mati, pertaruhan nyawa. Di sana ada keluar darah, dan lain sebagainya, hidup dan mati. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, ummuka. Yang kedua adalah penghormatan ketika kita dilahirkan sampai menyusui kita. Betapa pengorbanan tanpa kenal lelah, mengorbankan istirahatnya, tidurnya, dia menyapi kita, merawat kita sampai 2 tahun. Baru kemudian mengatakan ummuka, abaka, baru kemudian bapakmu. Ini juga dalam tarbiyah menunjukkan bahwasanya sejak rahim sampai anak itu 2 tahun, pendidikan anak itu sangat didominasi oleh ibunya. Ketika 2 tahun, baru di sana ada peran bapaknya atau kedua-duanya. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perintah yang luar biasa bagi kita. Oleh karena itu, banyak kita mendapatkan ayat-ayat, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulani kamilain liman arada ayyutimma radha'ah. Memang syariatnya adalah seorang anak itu disusui selama 2 tahun. Bagaimana kita sekarang? Ada orang-orang, ya karena
profesi seorang ibu tidak sempat dan tidak bisa lagi menyusui anaknya. Dia mendapatkan cuti hanya beberapa hari, cuti kelahiran. Bagaimana mungkin sempurna penyusuan dan lain sebagainya? Oleh karena itu, di sini kita wajar ketika Rasulullah SAW mengatakan, celaka orang, merugi orang, jika masih ada kedua orang tuanya, ia tidak masuk surga. Celaka jika ia tidak bisa mengambil kunci surganya Allah Subhanahu wa taala di sisi kedua orang tuanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bakti kedua orang tua. Ujian terberat bagi seorang laki-laki adalah jika bagaimana ia menyimbangkan adalah cintanya kepada istrinya dan cintanya kepada orang tuanya. Bagi seorang suami dan laki-laki adalah tetap mendahulukan bakti cinta kepada kedua orang tua dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu, pelajaran yang luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, bagaimana kalau kita seorang anak setelah sampai kepada umur 40 tahun. Jika kita sudah 40 tahun berarti ibu kita barangkali sudah 65 atau 70 lain sebagainya. Jika masih hidup, disitulah tantangan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyayangi ibu kita, menyayangi istri dan anak kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balaga asyudda wa balag arba'ina sanah. Dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata 40. Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya, bertemu Tuhannya di Gua Sur, Bukit Sina selama 40 hari. Kemudian juga tiba-tiba mereka sudah ingkar dan kafir dan ia marah kepada saudaranya Harun alaihissalam. Demikian juga rahasia dari angka 40 adalah angka emas, angka kedewasaan bagi seorang. Mengapa? Karena waktu 40 adalah berarti 2/3 tahun. 2/3 tahun umur yang Allah jatahkan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW telah kita lewati. Tinggal 1/3. Dan juga alasan kedua bahwasanya masa kematangan 37 tahun Rasulullah bolak-balik ke Gua Hira untuk mencari jawaban persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat Arab waktu itu. Pas 40 tahun baru Rasulullah SAW dilantik menjadi nabi. Oleh karena itu 40 adalah ukuran hendaknya kita titik balik untuk lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur 40 sudah harus mengetahui visi misi kehidupan. Mau apa kita? Dari mana kita? Akan kemana kita? Apa bekal yang kita persiapkan di umur 40 tahun ini? Maka dalam ayat ini, surah Ahqaf ayat ke-15 ini, Allah Subhanahu wa taala membimbing. Pertama, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia dikaruniai kesyukuran. Kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar ia berbakti kepada kedua orang tua. Syukur atas nikmat-nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. 40 kalau kita menikah 25 tahun. Kalau Allah karuniakan anak, barangkali anak kita sudah mulai besar. Dan pada waktu itu orang tua kita sudah tua. Oleh karena itu, yang kita minta, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dijadikan hamba-hamba abdan syakura. Hamba-hamba yang mengerti, mensyukuri nikmat dan karunia, mensyukuri nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. 40 tahun adalah masa emas. Oleh karena itu, bagi kita adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diilhami
diilhami bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan di dunia. Kita agar diminta kesehatan, diberikan nikmat sehat wal afiyah, diberikan umur yang berkah, diberikan rezeki yang berkah, dan dijauhkan dari mala bahaya. Itu pertama yang kita minta. Yang kedua, wa an a'mala sholihan taradahu wa aslih li fi zurriyati. Kita minta yang kedua kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menunjuki kita, memberikan hidayah bagi kita, membimbing kita untuk fokus suatu amal yang dapat mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Di umur 40 tahun jangan bingung lagi tentang apa yang mengantarkan kita pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masih bingung. Jangan sampai kita masih di persimpangan jalan belum mengetahui ihdinas siratal mustaqim. Jalan amal-amal yang memudahkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita minta an ashkura wa aslih li wa an amala sholihan tardahu wa aslih li zurriyati. Kita minta di sini juga, ya Allah, jangan sampai aku dibengkokkan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Jangan sampai hidup kita masih bengkok karena jauh dari Al-Qur'an. A'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuru yaumil qiyamati a'ma. Qayyima. Kita harapkan bahwasanya sudah lurus pikiran kita, tindakan kita, hati kita sudah banyak mempersiapkan bekal untuk kematian ketika Allah takdirkan kita umur kita 40 tahun. Dan yang kita minta juga bahwasanya wa aslih li zurriyati wa aslih li zurriyati. Kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, perbaiki keturunanku ya Allah. Rabbi ja'alni muqimus sholati wa min zurriyyati rabbana taqabbal du'a. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah madza ta'budu min ba'di. Kita harus pastikan bahwasanya akidah kita, anak kita adalah akidah yang lurus. Madza ta'budu min ba'di. Kita juga harus pastikan, ya Allah, senantiasa anak keturunanku ini selalu menegakkan salat. Rabbi ja'alni muqimus sholati wa min zurriyyati rabbana taqabbal du'a. Atau kita juga harus prihatin meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah akidah, lemah ilmu, dan lain sebagainya. Khafu alaihim, hendaknya kita takut. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar turunan-keturunan kita, anak-anak yang lahir dari rahim istri kita atau cucu-cucu kita, generasi yang paling jauh, Allah Subhanahu wa taala bimbing mereka dalam keadaan baik. Inilah visi seorang bapak, seorang pemimpin orang-orang bertakwa. Demikianlah Ibrahim alaihissalam mengajarkan. Dia senantiasa berdoa bukan untuk dirinya, tetapi dia berpesan, berdoa untuk jangka panjang keturunannya. Oleh karena itu, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika umur kita sudah 40 tahun. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainana wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati wa ilan nur wa najjina fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik muthina biha alaik qabiliha wa atmanha alaina. Inilah doa-doa. Inilah muatan-muatan doa yang mestinya kita panjatkan ketika kita sudah 40 tahun. Apakah doa ini sudah panjatkan? Apakah di Ramadan ini doa sudah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita sudah 40 tahun?
Oleh karena itu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan ini kita memperbaiki hubungan kita kepada kedua orang tua kalau kita ingin mendapatkan kuncinya surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya setelah Allah Subhanahu wa taala wa aslih fi zurriyah inni tubtu ilaik. Kalau kita sudah 40 tahun tapi belum tobat, masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Momentum puasa ini kita kembali taba ya tubuh, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keyakinan kita masih jauh daripada akidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, kembali kepada fitrah kita. Kalau kita beribadah masih jauh dari masjid, kembali ke masjid. Inni tubtu ilaik. Ya Allah, kita berdoa jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni minal muslimin wa inni minal muslimin. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita dicabut nyawa kita Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menyerah totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingat kematian itu datang dengan tiba-tiba. Kematian itu dengan datang pajatan, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza ja'ajala la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Oleh karena itu, kalau kita sudah melakukan beberapa hal tadi, yang pertama bahwasanya kita berbakti kepada kedua orang tua. Perbaiki bakti kita kepada kedua orang tua. Yang kedua, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah umur kita 40 tahun. Untuk apa? Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing untuk fokus pada amal-amal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amal-amal yang memberatkan timbangan kita. Kemudian kita minta wa aslih li zurriyati, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keturunan kita menjadi keturunan yang baik-baik, keturunan penghafal Quran, keturunan yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita mengatakan ini tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu ya Allah. Umur sejak aku balik sampai 40 tahun ini banyak dosa dan kesalahanku ya Allah. Kita bertobat. Momentum puasa ini kita jadikan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berazam bahwasanya ya Allah, jangan engkau panggil aku dalam keadaan muslim menyerahkan diri. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat 16, ulaikal ladzina taqabbalu anhum ahsana ma 'amilu. Itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan amal-amal mereka. Syarat-syarat tadi, bakti kepada orang tua, 40 tahun berdoa, syukur, tobat. Maka itulah ulaikal ladzina taqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayiatihim. Dan mereka kesalahan-kesalahan mereka diampuni, kesalahan-kesalahan mereka dihapuskan, tobat mereka diterima, istighfar mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Ashabul jannah, dan mereka kelak akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa'ada sirkil ladzi kanu yu'adun. Ketahuilah bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala pasti la yukhliful mi'ad. Oleh karena itu, saya mengajak diri saya dan kepada kita semua, marilah kita bayangkan orang tua kita yang jauh. Barangkali tahun ini kita tidak bisa bersama orang tua lebaran. Tapi bukankah sudah ada HP di tangan kita? Setiap saat kita bisa telepon. Setiap saat kita video call melihat wajah ibu kita yang ada di kampung Joksan. Kita bisa doakan. Kita bisa doakan. Bukan persoalan
kita tidak bisa pulang karena COVID. Yang jadi persoalan adalah belum ada kesadaran kita untuk senantiasa birru walidain, mendoakan orang tua, itu masalahnya. Masih ditutup hati kita untuk senantiasa bersyukur dan berdoa untuk orang tua kita. Dan belum paham karena ditutup hati kita untuk mengambil kunci surga Allah Subhanahu wa taala lewat birru walidain. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa yang ke-26 ini, sisa-sisa puasa ini, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah, bagaimana kita dengan orang tua kita? Apakah sudah ahsan? Apa masih kata uffin? Apakah masih kata uffin? Karena kata saja Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan uququl walidain. Itu sudah dicap sebagai tidak berbakti kepada kedua orang tua. Makanya kita muhasabah, tanya diri kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tamsur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan ini adalah Ramadan terbaik bagi kita. Doa-doa kita kepada orang tua adalah doa-doa yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala fi jannatin ain. Uqbadar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan bersama keluarga-keluarga kita, keturunan-keturunan kita, kakek dan nenek kita dikumpulkan di halaman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah kenikmatan. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.